BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berperan dalam perstatistikan Indonesia. Dalam melaksanakan tugas BPS, kinerja pegawai sangatlah diperlukan untuk mengelola dan melaksanakan manajemen administrasi lembaga. Menurut Mahmuda Eni, salah satu hal yang memengaruhi kinerja adalah kepuasan kerja. Namun, belum terdapat pengukuran dan identifikasi determinan kepuasan kerja pegawai secara komprehensif di BPS. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran dan identifikasi determinan kepuasan kerja pegawai secara komprehensif di BPS. Selain itu, kepuasan merupakan sebuah persepsi. Agar jawaban setiap individu bermakna, dibutuhkan sebuah variabel pembanding. Variabel pembanding tersebut berupa tingkat pemahaman pegawai mengenai manajemen SDM. Agar dapat menjadi variabel pembanding, harus terdapat hubungan antara tingkat kepuasan kerja dan variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menguji ada atau tidaknya hubungan antara tingkat kepuasan kerja dan tingkat pemahaman pegawai mengenai manajemen SDM. Berikut merupakan ruang lingkup penelitian. Unit observasi pada survei ini adalah PNS PPS aktif dengan kelahiran sebelum tahun 2001. Time reference yang digunakan dalam kuesioner adalah selama responden bekerja di BPS. Dengan desain sampling yang digunakan adalah Stratified Circular Systematic Sampling with Neyman Allocation. Dari jumlah populasi sebanyak 13.639 pegawai yang telah melewati tahap validasi kerangka sampel, diperoleh jumlah sampel sebanyak 2.663 pegawai. Sementara itu, jumlah responden yang mengisi sebanyak 2.400 pegawai. Tingkat kepuasan kerja pegawai BPS diukur melalui Indeks Kepuasan Kerja Pegawai atau IKKP. Berdasarkan peta tematik, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki IKKP di atas IKKP nasional. Secara keseluruhan, seluruh provinsi dapat dikatakan puas karena memiliki IKKP dalam rentang 71,05 hingga 83,30. Sebagian besar provinsi yang berada di bawah IKKP nasional memiliki skor dimensi terendah pada dimensi promosi jabatan. Sedangkan, sebagian besar provinsi yang berada di atas IKKP nasional memiliki skor dimensi terendah pada dimensi kompensasi. Sementara itu, sebagian besar provinsi memiliki skor dimensi tertinggi pada dimensi pekerjaan itu sendiri, baik yang berada di bawah maupun di atas IKKP nasional. Berikut merupakan gambaran IKKP menurut unit kerja, termasuk BPS Pusat, Politeknik Statistika STIS, dan Pusdiklat BPS. Berdasarkan perhitungan, diperoleh IKKP nasional sebesar 78,42. Jika dibandingkan dengan IKKP nasional, terdapat 23 unit kerja yang memiliki IKKP di atas IKKP nasional. Sedangkan 14 unit kerja lainnya di bawah IKKP nasional. Jika ditinjau menurut jabatan, IKKP tertinggi pada jabatan struktural, sedangkan terendah pada jabatan fungsional umum. Indikator yang perlu ditingkatkan pada setiap dimensi untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai dengan jabatan fungsional umum adalah indikator perasaan atau keberartian pekerjaan, insentif, delegating atau kemampuan pimpinan dalam mendelegasikan tugas, kompetensi yang sehat, dan pengalaman. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan beban kerja, tanggung jawab, wewenang, dan kompensasi setiap jabatan. Jika ditinjau menurut generasi, pegawai milenial memiliki IKKP yang lebih rendah dibandingkan pegawai non-milenial. Indikator yang perlu ditingkatkan pada setiap dimensi untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai milenial adalah indikator perasaan atau keberartian pekerjaan, insentif, delegating atau kemampuan pimpinan dalam mendelegasikan tugas, kerja sama pegawai, dan kecakapan. Perbedaan IKKP tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik antar generasi. Pegawai non-milenial lebih mudah beradaptasi terhadap pekerjaannya, lebih fokus pada teknis dan aturan, serta memiliki masa kerja yang lebih lama dibandingkan pegawai milenial.
Hal ini menyebabkan kelima skor dimensi IKKP pegawai non-milenial lebih tinggi dibandingkan pegawai milenial. Secara keseluruhan, berikut merupakan indikator terendah dan tertinggi pada kelima dimensi pembentuk IKKP, indikator perasaan atau keberartian pekerjaan, insentif, delegating atau kemampuan pimpinan dalam mendelegasikan tugas, kerja sama pegawai, dan pengalaman harus ditingkatkan karena merupakan indikator terendah pada setiap dimensi. Sementara itu, indikator tanggung jawab, gaji, selling atau kemampuan pimpinan memberikan ide kepada pegawainya, saling menghormati, dan kecakapan harus dipertahankan karena merupakan indikator tertinggi pada setiap dimensi. Berdasarkan hasil analisis pada pegawai secara keseluruhan, hubungan kausal yang terbentuk sebagai berikut. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPS. Sementara itu, motivasi kerja dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai BPS. Menurut generasinya, pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada pegawai milenial tidak signifikan, sedangkan pada pegawai non-milenial positif dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik di mana pegawai milenial cenderung fleksibel dan tidak suka bergantung pada aturan, sedangkan pegawai non-milenial cenderung fokus pada teknis dan aturan, di mana budaya organisasi di BPS bergantung pada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis, belum dapat ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kepuasan kerja dan tingkat pemahaman pegawai mengenai manajemen SDM pada pegawai BPS, baik secara keseluruhan maupun menurut unit kerja dan generasi. Sehingga pegawai dengan pemahaman baik rendah maupun tinggi akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang sama. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan penelitian yaitu 1. Secara keseluruhan, pegawai merasa puas dengan pekerjaannya di BPS. 2. Terdapat perbedaan kepuasan kerja menurut unit kerja, jabatan, dan generasi. 3. Lingkungan kerja berpengaruh positif sedangkan beban kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja pegawai BPS. 4. Pada pegawai non-milenial, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, sedangkan pada pegawai milenial tidak berpengaruh. 5. Tingkat pemahaman pegawai mengenai manajemen SDM tidak dapat digunakan sebagai variabel pembanding dalam pengukuran tingkat kepuasan kerja pegawai BPS. Saran yang dapat diberikan bagi BPS yaitu 1. Memberikan insentif non-material seperti piagam penghargaan bagi pegawai berprestasi dan peningkatan pendidikan. 2. Meningkatkan kegiatan sharing session pengalaman kerja dari pegawai non-milenial kepada pegawai milenial untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaannya. 3. Meningkatkan kegiatan yang membangun kerjasama tim seperti mengadakan mini games di hari Jumat setelah kegiatan senam. 4. Mengevaluasi pendistribusian beban kerja kepada para pegawai. Dan 5. Menyesuaikan budaya organisasi dengan karakteristik generasi milenial.